gitu kan, nggak usah aduh ngantuk, jangan tidur, misalkan harus berdiri atau bergerak lah. Ana tertarik nih Kang sama halnya ular yang berbisa dan beracun. Di sini kan ini menurut pandangan Ana nih, kalau ular berbisa nih, kalau ular berbisa itu udah pasti beracun ya berarti. Ya. Kalau ular beracun belum tentu berbisa. Nah, untuk racunnya itu sendiri, ular yang dikatakan ular beracun ini, apakah racunnya secara alami memang dari ular itu atau dari hal lain gitu? Nah, jadi yang saya tadi sebutkan itu ada satu ular yang berkarakter dua, berdua karakter ya. Yang tadi saya bilang itu ular picung ya. Ular picung dia berbisa dan beracun, sedangkan king cobra, terus Cerodostoma, Albolabris, Dinosaurus, terus yang pokoknya yang berbisa itu dia hanya punya bisa tapi nggak beracun. Nah, bisa sama racun itu beda. Kalau bisa dia disuntikan dari giginya, dari taring ya. Nah, kalau racun itu bisa dari sengatan atau dari sentuhan dan juga hisapan kalau racun. Nah, contoh di ular picung yang tadi itu di bawah lehernya dia di sini itu yang tersimpan racun. Makanya si ular picung itu mempunyai dua karakter gitu. Jangan sampai pas kita megang salah pas kena racunnya. Nah, kalau yang Mbak tadi bilang itu racun sama bisa tidak memungkinkan kan ya. Nah, kalau misalkan ular beracun, berbisa tapi nggak beracun. Nah, ular beracun tapi nggak berbisa, gitu kan? Ular berbisa udah pasti beracun. Iya. Kalau ular beracun belum tentu berbisa. Jadi penjelasannya bisa sama racun itu berbeda. Oh. Ya, berbeda. Iya. Bisa ya bisa, racun ya racun gitu. Kalau bisa yang tadi saya sebutkan, kalau bisa itu disuntikan dari gigi agipannya. Dari keluarga Elapidae ya. Nah, kalau misalkan racun itu dia bisa dengan cara bersentuhan atau menghisap dan namanya ya, sengatan kayak gitu. Itu beracun namanya. Kalau misalkan berbisa, emang ular berbisa bukan beracun itu. Iya, berarti salah tadi tukangnya. Ular berbisa belum tentu beracun. Iya. Ular beracun juga belum tentu berbisa. Tadi kan Ana bilangnya gini, ular berbisa udah pasti beracun. Yeah. Ular beracun belum tentu berbisa. Nah, itu kan salah tuh. Misalkan dari kondisi ular ini rabing, apakah itu bisa termasuk ularnya mempunyai racun? Ya, kalau misalkan ularnya mempunyai rabing, itu kan hasil sundulan ya. Biasanya kan dia rabing itu hasil sundulan dan juga hasil karena si ular contoh lagi ganti kulit kayak gini. Dia kan pasti otomatis nyundul-nyundul kan di kandang. Nah, itu emang mempunyai racun. Apa racunnya? Karena mempunyai parasit yang menimbulkan bau dari mulutnya. Nah, kalau misalkan kita terkena gigit si ular yang rabing itu, ada kemungkinan juga kita juga kena terbawa dari racunnya si bakteri ya. Bakteri. Karena apa? Kalau rabing itu di Indonesia bisa disebut juga kan pembusukan. Ya, sampai kalau rabing itu si ular bisa sampai si giginya juga sampai pada copot gitu. Sampai ngelupas si giginya terus ganti gigi baru. Cuman kalau misalkan kalau rabing begitu diusahakan ya jangan sampai bersentuhan langsung sama tangan. Emang boleh sih bersentuhan langsung dengan tangan, cuman harus segera basuh, dicuci. Jangan sampai telat lah istilahnya. Soalnya apa? Dia membawa bakteri gitu. Berarti bisa dengan ular yang contohnya kayak sariawan. Nah, itu lebih
ini ya lebih berbahaya berarti ya. Lebih berbahaya. Kalau ular sariawan itu. Jadi, Karena yang anak pernah tahu, contohnya kayak komodo, Kang. iya, Komodo itu kan mereka menggunakan lendir dia. air liur, Iya, air liur. digigit. Jadi air liur itu mengandung bakteri yang mematikan lah buat Iya. mangsanya. Seperti itu contohnya ya. Sama kayak halnya si biawak. Biawak. Biawak juga sama kayak gitu, cuman kalau biawak itu yang lebih berbahayanya ada dua. Pertama di giginya, di rahangnya dia, tuh yang kedua dari ekor, karena dia bisa nyabat kayak pecut lah istilahnya. Sama karakternya kayak buaya kayak gitu. Nah, kalau untuk ngobrolin masalah racun, ya tadi ular yang mempunyai racun mempunyai karakter ganda itu racun atau sama berbisa itu cuman di satu ular. Jadi ularnya itu ular picung. Nanti ditampilin lah ke gambarnya ya. Ditampilin gambarnya biar kalian teman-teman juga tahu ular picung itu kayak gimana gitu kan. Dan si ular picung itu emang kecil. Ini mau gede, kecil lah, segede ular gibug ya. Segede ular gibug, terus dia mempunyai badannya panjang. Jadi warnanya itu agak ke coklat, ada kuning-kuningnya lah. Bagus sih warnanya walau dikoleksi, tapi ya gitu resiko berbisanya kayak kobra. Untuk di sini sendiri nih di kamarnya Kang Uga nih, ular yang berbisa apa aja, Kang? Selain kobra tadi. Nah, sebelumnya di kamar saya itu tadinya tuh ada kobra kan ada 13 ekor, Najas putatik ada 13 ekor. Terus awalnya terus king kobranya satu, terus albolabrisnya satu, cincin mas atau welang satu ekor, sama black boiga. Nah, jadi alhamdulillah nih sekarang koleksi saya mengurangi, maksudnya bukan mengurangi dibunuh ya, tapi ya emang karena harus dirilis juga dan harus kembali ke alamnya lagi gitu. Jadi sekarang saya mempunyai ular yang berbisa cuma satu, ini kobra Jawa Najas putatrik gitu. Najas putatrik. Dan ini kan kalian bisa dilihat di belakang saya ini kan banyak kandang ya. Nah, ini khusus buat karantina. Kalau yang ini buat telur. Nah, yang belakang saya ini khusus karantina. Kalau yang kaca ini dia khusus buat kobra atau king kobra atau ular sejenisnya yang berbisa, soalnya lebih aman. Nah, kalau yang ini yang pakai lam kawat kayak gini ini buat karantina, karena untuk pemantauan ular retik yang susah makan. Gitu. Kok rada serem ya dengar karantina sekarang ya? Iya. Soalnya menyambung ke arah sono ini. Oh, ke sana ya. Iya. Jadi kalau karantina itu sangat diwajibkan ya untuk peliharaan kita agar bisa dirawat dengan baik sih ya sebenarnya. Tapi waktu ularnya karantina Anda pakai masker, Kang ya? Oh, tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. dia pakai desinfektan. Oh, desinfektan. Nggak pakai masker karena dia nggak mempunyai nggak mempunyai hidung ada cuman nggak bisa ngembus gitu, nggak bisa ngendus gitu. Lidahnya aja nih ngelel kayak gini menjulur-julur ya, tapi dia nggak merasa apa-apa, cuman itu berfungsi buat ngedeteksi doang gitu. Iya. Jadi buat apa ya ular pakai masker ya? Wah, pelanggaran ini ya. Nah, ini juga kita lihat guys nih ya, ini saya perbesar nih. Di sini kita ada lihat peliharaannya Kang Ugai, ikan koi, Kang ya. Ini ikan mas koki. Ya. Mas koki sama komet. Ternyata selain pecinta reptil, Kang Ugai juga beberapa memelihara hewan lain. Nah, teman-teman, saya juga mau menyampaikan nih satu lagi ya, karena ada yang saya baru keinget karena saya lihat rating di atas ya. Jadi ada salah satu viewer atau subscriber ya yang nanya, itu dia nanya, Bang, kalau misalkan kita dapat ular hasil rescue atau hasil ranting, ularnya gede dan jenisnya itu ular sanca kembang katanya gitu kan, apakah masih bisa dipiara sampai dia besar tuh sampai jinak katanya gitu kan. Nah, sekarang saya jawab, jadi kalau misalkan kita itu hunting dapat ular gede
Contoh ya tadi saya bilang sanca kembang itu ya. Kalau memang nggak tahu atau kurang paham merawatnya, itu hasil tangkapan liar itu tidak memungkinkan si ularnya bisa hidup terus normal gitu dan bisa jinak, enggak ya, kecuali kalau emang ularnya itu masih kecil, sanca kembangnya masih anak lah, masih baby, masih kecil dari ini. Nah itu masih bisa dipiara, dan kalau udah gede sekitar 2 meteran ke atas itu jangan sampai kita mempunyai niat untuk memeliharanya. Lebih baik dirilis lagi yang di tempat jauh dari pemukiman, karena bisa membahayakan juga gitu kan. Dan kalau misalnya pelepasan ular liar itu jangan sampai kita main lepas aja gitu. Kita harus lihat dulu kondisinya nih, lingkungannya apakah ada ternak warga atau apa gitu kan. Pokoknya kita harus jauh dari pemukiman warga gitu. Nah kembali lagi saya bilangin sekarang, jangan memelihara ular hasil rescue atau hasil hunting kalau ukurannya jumbo, karena itu bisa menyiksa, bisa bikin si ularnya mati. Itu kecuali teman-teman tahu dan paham cara penanganannya gimana sih buat bisa, cuman nggak bakal bisa jinak walaupun si ular tetap dihandle. Itu kekurangannya ular hasil rescue. Dan ini juga sebenarnya galak, ular koros ini. Dan saya juga sebenarnya mau pas nangkep minggu kemarin itu mau dikasih ke kobra ya, cuman saya kasihan karena karena lagi shedding, lagi ganti kulit, terus banyak lukanya juga. Jadi saya rawat dulu, dan kemungkinan juga kalau misalkan dia sembuh ini saya nggak bakal kasih ke kobra nih, gitu kan. Dan ini tadi nih dia ngigit saya nih barusan nih, dia barusan gigit saya pas di dalam kandang pas mau ditangkap nih. Giginya banyak banget dia sampai kayak gini kalau koros. Dan si koros ini dia gampang jinak walaupun ukurannya jumbo. Kalau koros ya walaupun dia ya gini kan dia masih agak kagetan nih, cuman kita itu kalau setiap megang ular atau megang binatang jangan sampai pakai tenaga, apalagi ular jangan sampai di gini pakai tenaga. Kita ya gini aja biasa, biar disangkanya dia itu tangan kita ranting gitu, ya nggak sampai membahayakan dia atau mengancam keselamatannya dia, agar dia nyaman gitu. Kalau dia mau glosor-glosor kayak gini ya udah biarin, tapi kita sambung lagi gitu caranya. Ya masih ada bang nanti yang perlu dibahas. Nah ini juga nih Kang, kalau seumpama nih Ya. Teman-teman ada yang dapatkan ular yang hasil hunting ataupun rescue. Nah, Kalau memang bagi teman-teman yang nggak bisa ngerawatnya atau apa, bisa itu kita sarankan untuk mengalihkan ular itu atau menyerahkan ular itu ke tempat yang lebih bagusnya kita langsung menyerahkan serahkan ke BKSDA. BKSDA ya, BKSDA atau di wilayah masing-masing teman-teman tempat tinggal pasti ada tempat kantornya. pecinta reptil gitu ya biasanya. Komunitas. Mereka yang lebih paham untuk ngerawatnya atau gimana. Dan komunitas reptil itu alhamdulillahnya banyak jangkauannya, dari BKSDA, dari perhutani kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja si komunitas yang ditemuin sama teman-teman itu bisa tahu lokasi mana yang harus dirilis dan ke siapa orangnya gitu. Ditanyakan. Ya mungkin sekian dulu deh untuk review koros yang kita dapat kemarin. Tadi teman-teman juga udah ngeliat tuh ular apa sih namanya yang kecil sih Kang? Water tiger tadi kita udah lihat kemarin hasil rescue kemarin itu. Jinak teman-teman. Masih hidup lah mereka, alhamdulillah. Ini walaupun dia sembuh nggak saya kasih ke kobra. Tadinya mau kasih makan kobra tapi nggak jadi deh. Kasihan saya, walaupun dia udah gigit saya tapi kasihan saya. Nah teman-teman, mungkin dari saya, penyampaian dari saya cukup sampai di sini dulu. Nanti di konten berikutnya mungkin kita jelaskan lagi apa yang belum dimengerti dan
barangkali ada yang belum paham ya sama penjelasan saya, nanti saya jelaskan lagi di konten berikutnya. Dan cukup sekian ya dari saya untuk penjelasan ular dan jenis kepala ular. Mungkin kalau misalkan video ini bermanfaat, atau minta tolong di subscribe, di like, komen, dan paling utama di share sebanyak-banyaknya, dan mohon dukungannya untuk support channel kami. Dan jangan lupa klik tanda lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Gairah 135. Oke. Akhir video ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.